أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Al-Quran surah apa Reni? Reni yang mana? Reni, surah apa tadi? Surah At-Tahrim ayat 11. Wah, Reni ditanya, Rena juga ikut jawab. Subhanallah, satu paket. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim, "Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu." Allah memberikan contoh, Allah memberikan teladan dari wanita yang beriman. Siapa dia wanita tersebut? Imra'ata Fir'aun, perempuan yang pernah bersama dengan Fir'aun. Tapi dia adalah seorang wanita beriman. Kenapa? Allah tidak pernah mengabaikan doa-doa wanita yang langsung diijabah, yaitu doa wanita yang dalam keadaan terzalimi. Dalam riwayat, Imra'ata Fir'aun ini sampai dijemur di tengah padang pasir, sampai disiksa oleh Fir'aun sendiri. Jadi kalau kita pernah mendengarkan bahwasanya kisahnya Fir'aun sangat sayang kepada dia, memang Fir'aun sangat sayang kepada dia sebelum Imra'ata Fir'aun mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, sebelum tercium keimanannya oleh Fir'aun. Tapi setelah tercium keimanannya sama Fir'aun, maka disiksalah Imra'ata Fir'aun tadi. Tapi apa beliau doanya? Rabbi banili 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah di sisimu daripada surgamu, ini adalah istana bagiku. Kenapa? Dia merasakan bangunan megah di dunia, dia merasakan istana Fir'aun di dunia, tapi istana itu rasanya bagaikan siksaan. Kenapa? Karena dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau Imra'ata Fir'aun menginginkan istana yang sesungguhnya, istana yang di dalamnya hanya ada kesenangan, tiada lapar, tiada dahaga, tiada capek, tiada keringat, yaitu istana yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah ya Rabb, aku terzalimi di dunia ini ya Allah. Aku merasa tersakiti di dunia ini. Maka wa najjini min fir'auna wa amalihi. Maka selamatkanlah aku dari Fir'aun dan juga perbuatannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin. Dan ya Allah, bantulah aku, selamatkan aku, sukseskan aku, jauhkan aku daripada kaum orang-orang yang zalim. Maka kalau dikatakan wanita yang seperti apa lagi yang diijabah doanya? Yakni wanita yang terzalimi, baik terzalimi oleh orang tuanya, terzalimi oleh pasangannya, terzalimi oleh anak-anaknya, maka angkat kedua tangan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita inginkan, kebaikan-kebaikan minta sama Allah. Tidak usah sibuk-sibuk memikirkan orang yang menzalimi. Misalnya dia berdoa, ya Allah saya dizalimi, balaslah dia. Terlalu murah doa tersebut, tapi doakanlah bagi diri kita sendiri. Contoh misalnya, ya Allah saya disakiti terus sama Bu Aji ya Allah. Jadikanlah aku juga Bu Aji. Jadikan aku haji 5 kali, haji 6 kali. Biar dia tidak meremehkan saya lagi. Saya diremehkan sama orang kaya ya Allah. Maka jadikan saya lebih kaya daripada orang tersebut. Saya diremehkan oleh orang ini ya Allah. Maka jadikan saya lebih daripada orang tersebut dengan kuasamu ya Allah. Maka mintanya sibuknya doain kebaikan buat diri sendiri. Bukan doain balasan untuk orang itu. Jadi lebih ke diri sendiri dulu Lebih ke diri ya. sendiri. Contoh misalnya terzalimi oleh suami, minta ya Allah ya Rabb, seperti tadi Imra'ata Fir'aun. Ya Allah ya Rabb, mungkin sholatku, zakatku, puasaku belum tentu sempurna, tapi saya terzalimi hari ini ya Allah, balaskan aku nanti di surga gitu. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama. Teh Rena, Teh Reni, terima kasih. Sengaja belum ditanya-tanya biar nanti tahu Rena, siang. Iya. Rena, Reni. Yang mana Rena, yang mana Reni? Ini Rena, ini Salah. masih belum ingat. Ya udah deh, duduk dulu ya. Nanti kalau ada yang mau diceritain boleh cerita. Nanti juga mau tausiah juga, ditungguin ya jamaah ya. Tetap di Islam itu indah, makanya jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Kita masih sama ya temanya ya. Tema kita adalah mana ya? Lupa. Oh ini dia. Wanita itu punya doa mustajab.
Maka jangan disia-siakan. Tadi udah banyak banget pembahasan mengenai kenapa doa wanita itu bisa cepat dikabulkan. Kita akan lanjutkan lagi. Ustadz Maulana, izin. Ya. Untuk seorang anak wanita, Ya. katanya untuk mendoakan ayahnya itu akan lebih cepat dikabulkan. Sebelum saya tausiah, saya tanya dulu pengalamannya. Sony, Aku, bedanya anak laki-laki dan anak perempuan. kalau perempuan tuh kayak princess banget. Ya, Mau apalagi- dimanja banget. apalagi- Kayak rebutan mami dedinya. Bener nggak? Bener. Bener kan? Tahu nggak? Apa? Kenapa bisa? Kenapa? Kita akan bahas. Oke, silakan Ustadz Maulana. Iya. RR RR, 2R. 2R. Aku sama Ustadz Syam juga ada duo. Apa? Duo Samson. Samsudin dan Sony. Itu Samsudin dan Sony. Alhamdulillah ya. Ya baiklah. Habib, sabar ya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Pasti jamaah yang di rumah lagi senyum-senyum. Karena kenapa? Membayangkan anak wanita itu luar biasa. Doa anak wanita itu dikabulkan jikalau dia berdoa untuk ayahnya. Kenapa? Karena kepekaan wanita itu, pengharapan wanita itu, doa itu permohonan. Nah, ketika seorang anak wanita mendoakan ayahnya, maka seorang wanita itu penuh harapan. Karena anak perempuan itu milik ayahnya. Anak laki-laki milik ibunya. Anak laki-laki adalah kebanggaan. Sementara anak perempuan kesayangan. Mohon maaf tanpa membeda-bedakan. Tapi ketahuilah anak perempuan itu luar biasa manjanya. Dan manja-manja inilah yang sangat menyebabkan, yang membuat doa itu diijabah. Karena ketika kita berdoa penuh harap. Penuh harap. Seorang kalau kita adakan acara doa bersama yang paling kencang nangisnya itu ibu-ibu. Bapak-bapak cuma nengok-nengok doang. Dan ingat, tahapan wanita itu luar biasa. Tahapan pengharapan kepada ayahandanya. Maka seorang wanita itu, mohon izin, maaf, anak wanita itu, sekali lagi, anak wanita itu penyebab ayahnya terhindar dari apinya neraka. Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, maka penghalang buat ayahnya dari masuk neraka. Bahkan disiapkan surga buatnya. Bagaimana dengan cuma 2 anak perempuan? Kata Rasul, iya termasuk. Bagaimana kalau cuma 1? Iya termasuk. Karena mohon maaf beratnya menjaga anak perempuan. Dan keistimewaan memiliki anak perempuan itu luar biasa. Dan gini ya, buat ayahanda dan buat ananda wanita dimanapun berada, ketahuilah. Kelak setelah engkau menikah, engkau akan melahirkan keturunan suamimu. Dan ini suami-suami, mohon maaf. Jangan pernah menyanyiakan anak perempuannya orang yang menjadi istrimu. Kebayang gak seorang ayah menyerahkan anak perempuannya. Yang mana nanti kalau ada keturunan bukan atas nama mertuamu. Bukan atas nama wanita itu. Tapi atas nama dirimu. Makanya wanita bukan disakiti, disayangi ya Ustaz. Disayangi. Kalau perlu, wahai laki-laki, bapak-bapak, Ya. jangan pernah menyerahkan anakmu dengan laki-laki pelit. Tapi Kau kalau, sudah menyiapkan neraka buat anakmu. Duh, nauzubillah min dzalik. Tapi kalau wanita, tadi kan menyiapkan neraka buat anak. Kalau wanita buat dosa berarti masih ditanggung sama ayahnya gitu. Iya, Oh, sebelum nikah. sebelum nikah. Oh, baik. Maka nanti akan ada ijab kabul kan. Iya. Saya nikahkan kamu dengan anak perempuan. Itu peralihan tanggung jawab dari seorang ayah menuju ke laki-laki Masya berikutnya Allah, yang namanya tabarakallah. suami. Terima kasih Ustadz Maulana. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Kita akan lanjutkan lagi ya jamaah yang ada di rumah ya. Ini salah satu segmen yang ditunggu-tunggu sama jamaah juga ini. Kita akan masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Masya Allah, tabarakallah. Sebelumnya izin Teh Rena, Teh Reni boleh kesini. Gini, aku mau bacain artikel mengenai kamu-kamu. Karena kembar jadi Boleh. kamunya 2 ya. Iya, Kamu-kamu. Gini, ada kamu. Kamu lagi, beda dong. Ini ada artikelnya ada di belakang aku. Kita bisa sama-sama lihat ya. Ayah Rena Reni, peserta aksi Asia 2024 meninggal dunia. Sempat berkomunikasi lewat video call. Sang ayah meninggal tepat sebelum penampilan Rena Reni di ajang aksi Asia
2024 berlangsung. Sebelumnya izin, boleh Habib Muhammad, Ustadz Syam boleh maju ke depan. Reni dari artikel tadi, ada yang mau kamu ceritakan? Ada Kak, Gimana? lebih ke curhat ya. Lebih ke curhat boleh. Sebetulnya tidak menyangka juga ya Ren ya. Jadi izin Habib Ustadz, tepatnya tahun kemarin ketika kami sedang berkompetisi tingkat Asia mewakili Indonesia, saat itu kami tampil pukul 3:30 membawakan tema kematian. Dan qadarullah ternyata pukul 12 malam lewat 5 bertepatan masuk ke malam 21 Ramadan dikabarkan bahwa ayahanda sudah meninggal dunia. Kami sedih Ustadz Habib Kak, sangat sedih karena tidak sempat untuk bertemu untuk terakhir kalinya. Terakhir kali itu kemarinnya ya video call. Sebenarnya berat di bulan Ramadan ini merasa ada yang beda. Nah, gimana sih caranya supaya di tahun ini kami melaksanakan ibadah Ramadan ini supaya bisa fokus dan khusyuk ya walaupun tanpa sosok ayah yang biasanya menemani kami. Begitu Habib. Ayah sebelumnya sakit atau? Sakit. Sempat sakit, namun waktu pas sebelum pemberangkatan kompetisi itu sembuh alhamdulillah dan ya tidak disangka juga Ustadz sebetulnya. Karena ingatan indah tentang ayah pasti masih ada ya. Iya masih ada Kak. Dan tak akan pernah hilang mungkin ya. Itu gimana Ustadz Syam? Ketika ayah masih hidup, kita doakan dulu beliau, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afu anhu. Ketika beliau masih hidup, mungkin beliau mau melihat Rena Reni itu harus melalui video call kali ya. Terus mau melihat Rena Reni juga harus melalui layar TV. Ketika Rena Reni tampil, kalau pengen ngelihat Rena Reni mesti harus bertemu langsung. Tapi paling tidak video call itu waktu beliau masih hidup. Karena masih terbatas daripada jarak dan waktu. Tapi ada masa di mana Allah Subhanahu wa taala menghilangkan jarak dan waktu tersebut, tapi sosoknya sudah tiada, yaitu berpindah ke dari alam dunia menuju alam barzakh. Memang ada dinding pembatas sebagaimana namanya itu barzakh, tapi ketahuilah wahai para anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, justru sekarang ayah dari Rena Reni justru melihat langsung nih. Melihat daripada apa yang dilakukan Rena Reni tanpa pembatas, tanpa harus video call, tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Maka bagaimana cara berlapang dada, ridho akan takdir Allah, ketahuilah bahwa takdir Allah itulah yang terbaik. Husnudzon, mesti kita baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan air mata melainkan pasti di sisi lain Allah memberikan tawa ataupun kebahagiaan. Jadi kalau Allah sedang memberimu air mata, berarti di sisi lain Allah sedang mempersiapkan bagimu sebuah tawa atau kebahagiaan. Maka kesedihan itu hanyalah daripada sebuah episode dalam hidup kita, insya Allah akan ada bahagia selanjutnya. Habib. Amin Ustaz. Kalau Habib? Mungkin yang dirasakan Rena sama Reni itu sama dengan seperti apa yang saya rasakan. Saya waktu Ibu Umi, saya manggil Umi meninggal itu pas saya mau ceramah. Umi di Palembang, saya di Jakarta. Ya Rabb. Waktu mau assalamualaikum ceramah ada telepon dari Palembang. Saya mau angkat, enggak, tapi saya angkat dulu. Ngabarin bahwa Umi meninggal. Pada saat itu kan harus ceramah, kita harus tetap ceramah. Karena kan nggak mungkin juga kita harus langsung stop pada saat itu kan. Begitupun Rena Reni harus tampil pada saat itu ya. Iya, artinya disitulah Allah Subhanahu wa taala itu pengen mengangkat derajat seseorang. Yang terkadang memang berat menurut kita, tapi ketika kita bisa melewati hal tersebut, lihat hasilnya sekarang. Coba pada saat itu langsung keluar atau langsung pulang, mungkin tidak merasakan hal yang pada titik saat ini. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah, takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita ambil hikmahnya. Oh, lihat hikmah sekarang. Jadi apa? Alhamdulillah. Jadi awwalu ma yud'a alal jannah. Maka kata Nabi SAW, orang yang pertama kali dipanggil ke syurganya Allah Subhanahu wa taala, mereka yang apabila menghadapi ujian dari Allah apapun bentuknya, mereka ucapkan alhamdulillah. Nah, ini bukti seperti yang Ustaz Syam sampaikan. Oh, sekarang ini orang tua kita nih tersenyum, nikmat, mendapatkan cahaya dari Allah dari ayat-ayat yang dibacakan. Dari setiap saya ceramah itu, saya yakin karena semua orang tua kita akan dikirimkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa terbaik itu lebih baik gimana sih Bib? Apa biasa aja atau ada doa menurut bahasa kita atau
Apapun doa yang kita dari doakan. bahasa Arab. Pokoknya setiap amal baik saya niatkan buat orang tua. Apapun yang saya lakukan, amal perbuatan saya niatkan buat orang tua. Itu yang terbaik. Masya Allah. Yang bikin kamu rindu banget tuh sekarang apa? Karena nggak bisa buka puasa bareng ayah? Betul, kalau di bulan Ramadan itu selalu memimpin buka puasa, Ya. sahur, tadarus bareng, Masya tarawih Allah. bareng. Namun kan udah berarti dari tahun kemarin kan fokus di Jakarta dan tahun sekarang itu udah hampa aja gitu. Gak ada sosok ayah. Biasanya kamu selalu doain apa sekarang buat ayah? Doanya untuk sekarang Iya. mudah-mudahan apa yang kita lakukan seperti sedekah dan yang lainnya itu mengalir pahalanya kepada almarhum. Kemudian didoakan mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan ampunan dari Amin, ya Allah. Allah, amin. Dilapangkan, diluaskan alam kuburnya, kuburnya. diterima iman Islamnya. Amin ya Rabbal Alamin, diaminkan. Tapi ya kalau jamaah dengar dari cerita rumah. Rena Reni tadi itu Iya. sebenarnya banyak loh anak-anak muda yang merasakan itu. Iya. Mak doain abangnya, mak doain kakak biar sukses ya nanti kita umroh bareng, nanti kita ternyata pada saat sukses orang tuanya sudah tiada. Ada mungkin yang pengen disampaikan buat anak-anak muda di luar sana? Ya, Ya, jangan sia-siakan waktu selagi orang tua kita masih ada. Terus doakan. terus doakan. Karena doa dari anak yang soleh merupakan salah satu amalan yang tidak akan terputus walaupun nantinya sudah meninggal dunia. Masya Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini ya, di mana doa-doa dikabulkan, bulan yang penuh berkah ini. Apalagi doa perempuan ya, Ya, karena betul, sangat mustajab. Masya Allah, karena doa wanita itu punya doa mustajab ya. Wanita punya doa mustajab, maka jangan disia-siakan. Tetap di Islam itu indah. Jamaah wa jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah.